Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yemi Makarisma yang saat ini melayani di GKI Pengampon Cirebon. Saat ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam perenungan Sapa Gembala. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh merasakan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami juga mau melandaskan kehidupan kami pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan tuntun kami supaya dalam keterbatasan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah buat setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Tema renungan kita pada hari ini adalah kepedulian di dalam kasih dengan bacaan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bacaan Injil pada hari ini, sebenarnya kita menjumpai ada dua tokoh utama. Yang pertama adalah orang kaya dengan jubah ungu dan kain halus, yang penuh kemewahan membuat ia merasakan sukacita setiap harinya, dan di dekat pintu rumahnya berbaringlah seorang pengemis yang bernama Lazarus. Bahkan saking miskinnya ia, dituliskan ia tidak dapat mengurus badannya sendiri, yang penuh dengan borok, sehingga dituliskan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Juga bahkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dituliskan di sana ia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Maksudnya apa? William Barclay menyatakan sebuah tafsiran konteks saat itu. Pada zaman itu tidak digunakan pisau, garpu, ataupun serbet. Makanan itu dimakan dengan tangan, dan dalam setiap rumah orang kaya, tangan itu dibersihkan dengan mengusapkannya pada potongan roti, yang kemudian potongan roti itu dibuang. Dan potongan roti yang setelah diusapkan dan dibuang, itulah yang ditunggu oleh Lazarus. Maka ketika kita mau memperbandingkan konteks keadaan ayat 19 dan ayat 21, di mana di satu sisi ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Di satu sisi ada orang miskin yang menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang satu punya rumah, yang lain berbaring di dekat pintu rumah orang itu. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu, apakah orang kaya ini adalah orang yang baik atau jahat? Sebenarnya kalau kita mau perhatikan lebih dalam lagi, bukankah orang kaya ini juga memiliki sedikit kebaikan hati?
Coba bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak semua kita bersedia kalau tiap hari di depan rumah kita jadi tempat menghuninya pengemis. Mungkin juga tidak semua kita bersedia untuk bahkan hanya sisa-sisa makanan kita ditunggu dan diambil oleh pengemis. Karena itu berarti pengemis itu senantiasa setiap saat ada bersama dengan kita, menandakan demikian. Bahkan kita tidak menemukan dalam bacaan firman Tuhan hari ini bahwa orang kaya ini mengusir, menghina, menyingkirkan, atau menindas Lazarus. Lalu jika sebenarnya orang kaya ini sebaik itu, mengapa orang kaya itu tidak masuk dalam pangkuan Bapak Abraham? Nah, disinilah kemudian kita menemukan sebuah fakta bahwa baik dan penuh kasih itu bukan hanya ketika kita tidak melakukan kejahatan. Baik dan penuh kasih itu juga ketika kita secara sadar mengetahui bahwa ada sebuah tindakan kepedulian yang secara nyata harus kita lakukan, harus kita wujud nyatakan. Kebaikan dan kasih itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya kepedulian. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 di sana dinyatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka berdosa itu bukan hanya didefinisikan ketika kita tidak melakukan kejahatan, tapi juga sesederhana ketika kita tahu ada sebuah kebaikan dalam kepedulian yang seharusnya dilakukan, tapi tidak diperbuat. Orang kaya ini tidak menindas orang miskin, Lazarus. Tapi orang kaya itu juga tidak melakukan kepedulian apapun. Dibiarkan tidur di depan rumah, makanan pun juga tidak dengan sengaja diberikan, hanya dari remah-remahan yang jatuh. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi. Seorang laki muda suatu hari berjalan menyusuri pantai yang sunyi sebelum fajar menyingsing. Dari kejauhan dia melihat ada seorang pria tua yang sudah lemah karena usia dan fisiknya. Lalu ketika ia mendekati orang tua tersebut, dilihatnya orang tua ini sedang memunguti bintang laut yang terdampar di pantai, terus melemparkannya kembali ke laut. Anak muda itu memandang dengan penasaran, dengan keheranan melihat bapak tua itu berulang kali melempar bintang laut yang dipungut di pesisir pantai, terus dilempar lagi ke dalam laut. Begitu terus. Maka kemudian dalam rasa penasaran bertanyalah ia kepada bapak tua ini, Pak, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk sesuatu yang nampaknya membuang-buang waktu? Lalu bapak tua ini menjawab, Nak, bintang laut itu akan segera mati jika terkena sinar matahari pagi. Lalu anak muda ini menjawab lagi, tapi Pak, ada jutaan bintang laut di pantai ini. Apa gunanya Bapak berlelah-lelah memunguti dan melempar mereka ke laut, sedangkan jumlahnya ada banyak sekali? Bukankah itu suatu hal yang sia-sia? Kemudian, dengan mata yang tertuju pada seekor bintang laut yang ada di tangannya, bapak tua ini memberikan jawaban yang sederhana. Paling tidak, hal itu berguna untuk bintang laut yang satu ini. Lalu bapak tua itu melepaskannya kembali ke laut. Anak muda dalam ilustrasi itu sesungguhnya hendak memberikan pengertian kepada kita bahwa seringkali kita memiliki cara pandang yang sama, bukan? Apa gunanya kita melakukan hal itu? Kan masih ada orang lain yang bisa melakukannya. Atau sudahlah, percuma saja menolong orang itu, nggak ada manfaatnya. Berapa kali kita memiliki pikiran-pikiran semacam itu sehingga kita tidak pernah belajar untuk kemudian memperhatikan sesama kita. Kita masih berpikir nanti dulu, atau kita masih berpikir ada orang lain, atau kita masih berpikir apa benefitnya untuk kita ketika kita melakukan hal-hal baik tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan, marilah kita melihat bahwa kita juga diajak Tuhan untuk menjadi pribadi yang penuh kasih. Penuh kasih itu berarti juga ketika kita mau menyatakan kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan dan kemalangan. Orang-orang yang penuh kasih adalah orang-orang yang tidak pernah menutup mata mereka terhadap penderitaan sesama. Bukan hanya cukup dengan tidak melakukan kejahatan, tetapi juga dengan bersedia melakukan kepedulian yang nyata. Mother Teresa pernah mengatakan, kita tidak dapat melakukan semua hal besar,
tapi kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kita untuk terus senantiasa berjalan dalam kasih dan kepedulian yang nyata bagi sesama. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kalau firman Tuhan pada hari ini kembali boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami juga dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang penuh cinta kasih sebagaimana Allah juga penuh dengan cinta kasih. Tuntun kami supaya kasih bukan hanya diucapkan melalui mulut semata, tetapi juga kami nyatakan melalui kepedulian yang terwujud dalam tindakan kami sehari-hari. Bantu kami memiliki kepekaan kepada sesama yang ada di sekitar kami, sehingga melalui tutur kata dan perbuatan kami boleh memancarkan kepedulian yang di dalamnya berarti kami juga memancarkan cinta kasih Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.